Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam. Pada hari ini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil project kami di mata kuliah Enterprise Resource Planning dengan judul Smart City Sistem Pengingat Posyandu Digital berbasis WhatsApp Desk menggunakan framework Toga. Nah, di kelompok 9 ini kami berlima. Saya Resiwa Rajunan Kusuma Kaukas. Ada 4 rekan saya, Bayi Haki Fadli Faturrahman, Agus Supriyatna, Rudi Prasetyo Royali, dan Meminat. Oke, langsung saja kita menuju ke latar belakang pembahasan pada presentasi kali ini. Nah, apa aja sih permasalahan-permasalahan yang akan kami bahas pada presentasi kali ini? Ada beberapa nih permasalahannya. Yang pertama adalah eh, banyak anggota-anggota yang lupa akan jadwal posyandu yang akan diselenggarakan. Nah, yang kedua, para peserta tidak mengetahui jika ada perubahan jadwal, misalnya reschedule karena bidan atau ada beberapa problem mendadak. Yang ketiga, ada informasi masih melalui kader secara manual. Biasanya masih melalui kertas, undangan manual, atau by mulut ke mulut. Yang keempat ada pencatatan peserta belum terintegrasi karena masih menggunakan manual. Kadang pencatatannya hilang atau lupa atau bagaimana. Yang terakhir ada angka kehadiran posyandunya rendah karena yaitu tadi untuk penyampaian jadwal dan informasinya masih minim. Dan dari permasalahan-permasalahan tersebut mengakibatkan beberapa akibat. Ada 3, yaitu cakupan imunisasi menurun, yang kedua ada monitoring kesehatan kurang optimal, dan yang ketiga ada informasi tidak tersampaikan dengan baik. Nah, lalu untuk dari latar belakang permasalahannya tersebut kami merumuskan ada 3 masalah yang akan kami bahas pada presentasi kali ini. Yang pertama adalah bagaimana merancang sistem pengingat posyandu berbasis WhatsApp Blast. Yang kedua ada bagaimana membangun enterprise architecture menggunakan framework TOGAF. Dan yang ketiga ada bagaimana meningkatkan efektivitas penyampaian informasi kepada peserta posyandu. Selanjutnya dibahas oleh rekan saya. Terima kasih tadi dijelaskan oleh Teh Resi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya Agam Supriyatna. Di sini ada Enterprise Research Planning, tujuan penelitian. Jadi di sini ada tujuan utama yaitu merancang Enterprise Arsitektur Sistem Pengingat Posyandu, ya. Yang pertama itu supaya efektif, terintegrasi, mudah digunakan, mendukung digitalisasi pelayanan kesehatan. Nah, di sini di mana kita akan sedikit menjelaskan maksud dari efektif itu sendiri, yaitu ada 2 poin. Yang pertama ada terjadinya otomatisasi di mana mengganti sebuah pencatatan manual buku KIA dengan pengingat otomatis, jadwal imunisasi dan penimbangan langsung ke GW orang tua berbasis data real time. Yang kedua, tepat sasaran, sistem menyaring otomatis data anak yang belum melengkapi layanan kesehatan agar kader bisa melakukan tindakan proaktif. Yang kedua, itu ada terintegrasi. Jadi aplikasi datanya itu sudah terintegrasi. Maksudnya yaitu satu data kesehatan, data posyandu itu terhubung langsung dengan puskesmas dan platform nasional seperti Satu Sehat atau ASIK melalui standarisasi API medis PHIR. Yang kedua, arsitektur tangguh menggunakan sistem berbasis microservice agar gangguan pada modul pengiriman pesan tidak menghentikan fungsi pencatatan data di lapangan. Yang
Berikutnya nomor 3 itu mudah digunakan. Di sini maksud mudah digunakan itu yaitu desain yang ramah lansia atau kader, di mana antar muka aplikasi menggunakan teks besar, ikon intuitif, dan navigasi minimalis. Oke, selanjutnya di sini mendukung digitalisasi pelayanan kesehatan. Kita di sini dibagi menjadi 2 poin. Yang pertama berbasis cloud, yaitu infrastruktur teknologi siap menangani lonjakan akses data yang serentak pada hari pelaksanaan posyandu. Yang poin kedua, akrab bagi pengguna. Maksudnya di sini memanfaatkan WhatsApp, ya kan? WhatsApp API sebagai media pengingat utama sehingga orang tua tidak perlu mengunduh aplikasi baru yang memperumit adopsi teknologi. Selanjutnya, di sini ada manfaat penelitian. Di sini untuk manfaat penelitian kami bagi menjadi 4. Yang pertama ada bagi puskesmas, bagi kader, bagi masyarakat, dan terakhir bagi peneliti. Di sini coba saya jelaskan. Manfaat bagi puskesmas itu meningkatkan pelayanan. Maksudnya meningkatkan pelayanan di sini yaitu membantu puskesmas memonitoring kesehatan masyarakat secara real time serta mempermudah koordinasi program kesehatan ibu dan anak secara digital dan terstruktur. Yang kedua, bagi kader, yaitu mempermudah penyebaran informasi. Maksudnya di sini di mana menggantikan sebuah proses undangan manual dengan sistem pengingat otomatis sehingga menghemat waktu dan tenaga kader dalam menyebarkan jadwal kegiatan posyandu. Yang ketiga, bagi masyarakat, yaitu tidak lupa jadwal posyandu. Jadi di sini maksudnya memastikan orang tua atau warga mendapatkan notifikasi pengingat tepat waktu sehingga tidak lagi melewatkan jadwal imunisasi, penimbangan, atau pemeriksaan penting yang ada di posyandu. Yang keempat, bagi peneliti. Ini sangat jelas bagi peneliti, yaitu menjadikan penerapan framework TOGAP itu sendiri menjadi sarana implementasi praktis teori enterprise arsitektur menggunakan TOGAP untuk menyelaraskan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat dengan solusi teknologi yang terintegrasi. Slide berikutnya. Di sini ada gambaran sistem yang mana alur dari gambaran sistem itu sendiri yaitu dimulai dari admin, input jadwal, di situ ada sistem, WhatsApp Flash, peserta posyandu, yang terakhir ada konfirmasi kehadiran. Maksudnya di sini admin, di mana admin itu menginput jadwal tahap awal di mana admin bisa berupa kader, yaitu ya adminnya itu bisa berupa kader atau petugas puskesmas memasukkan data jadwal kegiatan posyandu ke dalam aplikasi. Yang kedua, input jadwal ke sistem ya, jadwal sistem. Data jadwal yang telah dimasukkan kemudian diproses dan disimpan oleh basis data sistem pengingat. Dari sistem ke WhatsApp Flash, sistem secara otomatis memicu fungsi pengiriman pesan massal berupa notifikasi pengingat jadwal menggunakan WhatsApp AV. Yang berikutnya dari WhatsApp Blast ke peserta posyandu, maksudnya di sini pesan pengingat tersebut diterima langsung oleh orang tua ya atau peserta dari posyandu itu tersendiri. Dan terakhir ya ini dari peserta posyandu ke konfirmasi kehadiran, ini maksudnya tahap akhir di mana peserta memberikan respon balik
berupa konfirmasi apakah mereka akan atau tidak hadir pada jadwal yang sudah ditentukan. Oke, itu penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih. Pada slide ini saya, Mei Minatun, akan menjelaskan mengenai apa itu WhatsApp Blast. WhatsApp Blast adalah pengiriman pesan secara otomatis kepada banyak penerima sekaligus menggunakan API yang memungkinkan sistem mengirimkan pesan secara otomatis kepada banyak pengirim sekaligus melalui WhatsApp API. Dengan fitur ini, petugas posyandu tidak perlu lagi mengirim pesan satu persatu kepada setiap orang tua balita. Fungsi dari WhatsApp Blast, pengingat jadwal, informasi imunisasi, informasi vitamin, jadwal pemeriksaan. Fungsi utama WhatsApp Blast pada penelitian ini ada sebagai media pengingat, penyimpanan informasi, informasi pemberian vitamin, serta jadwal pemeriksaan balita. Seluruh informasi tersebut dapat dikirim secara otomatis sesuai jadwal yang telah ditentukan. Kenapa memilih WhatsApp Blast? Tingkat kecepatan lebih dari 98% WhatsApp merupakan media komunikasi untuk masyarakat Indonesia melampaui efektivitas SMS atau email. Kedua, pengingat terjadwal dan personal. Sistem mengirimkan format jadwal, nama balita, dan nomor antrian secara dinamis 1 hari sebelum kegiatan. Integrasi pencegahan stunting, memudahkan penyimpanan status gizi, kurva pertumbuhan anak pasca pertimbangan. Pada komunikasi yang baik banyak digunakan oleh masyarakat sehingga informasi yang dikirim melalui peluang lebih besar. Kemudian, dengan demikian WhatsApp Blast tidak hanya berfungsi sebagai media komunikasi, tetapi juga menjadi sarana yang efektif untuk meningkatkan pelayanan posyandu dan mendukung pemantauan kesehatan balita secara berkelanjutan. Selanjutnya, kerangka kerja siklus TOGAF ADM. Saya akan menjelaskan kerangka kerja yang digunakan dalam perancangan sistem, yaitu menggunakan siklus TOGAF ADM atau Arsitektur Development Method. Arsitektur visi menyelaraskan proyek digital posyandu dengan target indikator Smart Health Dinas Kesehatan. Pada tahap ini, tahap pertama yang diterapkan visi dan tujuan utama proyek menyelaraskan pengembangan sistem digital posyandu dengan target Smart Health dari Dinas Kesehatan. Dengan adanya visi yang jelas, seluruh proses pengembangan sistem memiliki arah yang sama. Kemudian, arsitektur bisnis mengubah alur administrasi dari pencatatan manual kertas pengiriman pesan blast terjadwal. Pada proses bisnis yang baru, proses administrasi yang dilakukan sebelumnya masih dilakukan secara manual menggunakan kertas diubah menjadi proses digital termasuk pengiriman notifikasi jadwal melalui fitur WhatsApp Blast sehingga pelayanan menjadi lebih cepat dan efisien. Sistem dan teknologi. Pada tahap ini dirancang arsitektur teknis yang meliputi pembangunan database balita, integrasi dengan WhatsApp API, gateway untuk pengiriman pesan otomatis. Secara deployment, sistem pada server cloud agar sistem dapat diakses dengan lebih mudah dan memiliki ketersediaan yang lebih baik. Yang terakhir, solusi dan migrasi. Analisis kesenjangan sistem, penguji prototip, dan penyusunan roadmap migrasi data. Sistem yang diusulkan dilanjutkan dengan pengujian prototipe serta penyusunan roadmap migrasi. Perpindahan dari sistem lama ke sistem baru dapat berjalan secara bertahap dan minim. Melalui penerapan TOGAF ADM ini, sistem yang dikembangkan tidak hanya memenuhi kebutuhan teknis, tetapi juga mendukung proses bisnis posyandu secara menyeluruh, sehingga implementasi ERP dapat berjalan lebih terstruktur, efektif, dan berkelanjutan. Selanjutnya, pada slide ini saya akan menjelaskan TOGAF PSA, yaitu Arsitektur Vision. Visi Smart Health Core mewujudkan ekosistem kota cerdas dan mempercepat pencegahan stunting dan imunisasi lengkap melalui sistem pengingat posyandu digital yang
proaktif menjangkau seluruh orang tua tanpa terkecuali. Target utama meningkatkan kehadiran warga dan akurasi pelaporan status gizi balita secara berkala, yang mendukung percepatan pencegahan stunting dan peningkatan cakupan imunisasi melalui sistem pengingat posyandu berbasis digital. Analisis pemangku kepentingan, yaitu ada Dinas Kesehatan, pemilik kebijakan Pusat Integrasi Data Gizi Daerah, kader posyandu, penginput data dan pengiriman notifikasi BLES, kemudian kepala desa atau lurah penyedia sarana prasarana dan dana operasional ibu dan keluarga balita, penerima akhir notifikasi BLES. Dengan adanya sistem ini, informasi mengenai jadwal posyandu dapat disampaikan secara proaktif kepada seluruh orang tua balita melalui WhatsApp BLES. Target utama dari pengembangan sistem ini adalah meningkatkan kehadiran masyarakat pada kegiatan posyandu serta tingkat akurasi pelaporan status gizi balita secara berkala. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami. Oke, baik. Terima kasih Mbak Mei. Oke, pada eh, tahapan selanjutnya ya ini TOGAF fase B atau proses bisnis as if versus to be ya. Pada tahap TOGAF fase B atau bisnis arsitektur, kami mencoba melakukan analisis terhadap proses bisnis yang berjalan saat ini atau as is ya istilahnya. Lalu kemudian membandingkannya nih, dengan kondisi yang ingin dicapai yaitu to be. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi permasalahan pada proses yang ada, serta merancang proses bisnis yang lebih efektif dengan dukungan sistem dari ERP tersebut. Aktivitas utamanya adalah dalam hal ini adalah penyebaran undangan. Nah, saat ini mungkin kader masih mencetak undangan fisik atau mengirimkan pesan WhatsApp secara manual kepada peserta. Proses ini membutuhkan waktu yang cukup lama serta mungkin biaya operasional yang lebih besar. Jadi pada kondisi sistem ini akan mengirimkan notifikasi atau undangan secara otomatis melalui fitur WhatsApp Blast tadi yang telah dijadwalkan. Nah, dengan demikian, proses menjadi lebih cepat, efisien, serta mampu mengurangi biaya operasional. Selanjutnya, untuk aktivitas kedua, verifikasi kehadiran. Pada kondisi saat ini, kehadiran peserta masih dicatat secara manual di buku daftar hadir ya, pada meja pendaftaran sih biasanya. Cara ini menurut kami beresiko menimbulkan kesalahan pencatatan dan membutuhkan waktu yang lebih lama. Pada kondisi target, peserta cukup melakukan scan QR code yang langsung terintegrasi dengan data registrasi. Nah, di mana hal ini menghasilkan data kehadiran yang lebih akurat dan meminimalkan kesalahan input. Lalu, selanjutnya adalah evaluasi dari tumbuh kembang anak. Saat ini kader masih menghitung kurva gizi, ya kurva gizi itu secara manual menggunakan buku KIA, ya menggunakan buku KIA. Nah, proses ini cukup memakan waktu dan berpotensi terjadi kesalahan dalam perhitungan. Nah, pada kondisi targetnya, sistem akan secara otomatis menghitung hasil evaluasi dan mengirimkan riwayat perkembangan anak melalui WhatsApp Blast kepada orang tua, kepada setiap orang tua. Nah, keuntungannya apa? Keuntungan dari proses ini yang pasti adalah deteksi dini. Deteksi dini terhadap kondisi pertumbuhan anak dapat dilakukan dengan lebih cepat pastinya dan akurat. Nah, lalu untuk aktivitas terakhir itu pelaporan ke puskesmas. Pelaporan ke puskesmas. Saat ini laporan masih disusun secara manual dan dari rekap kertas setiap bulan biasanya. Nah, proses tersebut menurut kami kurang efisien dan beresiko kehilangan data. Jadi pada kondisi target, seluruh data akan tersinkronisasi secara otomatis ke dalam dashboard yang dapat diakses secara terpusat. Jadi, dengan demikian, proses pelaporan menjadi lebih cepat, akurat, serta mengurangi penggunaan kertas atau yang kita biasa sebut paperless. Jadi melalui perbandingan kondisi as is versus to be ini ya dapat disimpulkan bahwa penerapan ERP mampu meningkatkan efisiensi proses kegiatan posyandu ya, mempercepat pelayanan misalkan, meningkatkan akurasi data,
mendukung deteksi dini, tumbuh kembang anak, serta menghasilkan pelaporan yang lebih modern dan terintegrasi. Oke, slide selanjutnya. Pada tahap TOGAP fase C dan D, fokus utamanya ini adalah merancang sistem dan infrastruktur yang mampu mendukung proses bisnis secara optimal. Tujuan dari tahap ini itu apa sih? Adalah membangun arsitektur digital yang kokoh, sehingga proses pengiriman data dapat berlangsung dengan aman, cepat, serta memiliki latensi yang rendah. Yang pertama, itu pada arsitektur aplikasi atau fase C. Nah, di sini sistem dirancang dengan mengintegrasikan antarmuka web yang digunakan oleh kader dengan API Gateway WhatsApp Blast. Integrasi ini memungkinkan pengiriman notifikasi atau pengingat kepada setiap orang tua dilakukan secara otomatis melalui WhatsApp tersebut. Jadi, selain itu, sistem juga dilengkapi dengan Queue Manager, yaitu salah satu modul yang fungsinya mengatur antrian pengiriman pesan. Untuk apa? Agar proses distribusi pesan itu lebih stabil, terjadwal, dan tidak mengalami penumpukan ketika dikirim dalam jumlah yang besar. Selanjutnya, pada arsitektur data atau fase C, dirancang sebuah basis data relasional yang menjadi pusat penyimpanan dari seluruh informasi penting. Nah, data yang disimpan di sini meliputi informasi imunisasi balita, misalkan apalagi data kontak orang tua, serta riwayat penimbangan dan status gizi anak. Nah, dengan struktur database yang terintegrasi, seluruh data itu dapat dikelola secara konsisten, kemudian mudah diakses dan mendukung proses pelaporan maupun pengambil keputusan. Lalu kemudian pada bagian bawah itu adalah arsitektur teknologi atau fase D. Nah, sistem yang diimplementasikan menggunakan infrastruktur cloud VBS yang dipilih karena lebih hemat biaya, namun tetap memiliki performa yang baik. Komunikasi antar aplikasi dan layanan WhatsApp menggunakan mekanisme webhook dua arah, sehingga sistem dapat memverifikasi apakah pesan ini berhasil dikirim atau tidak secara otomatis. Selain itu, seluruh proses komunikasi data diamankan menggunakan enkripsi SSL atau TLS ya. Sehingga kerahasiaan data dan integritas data dari pengguna tetap terjaga selama proses transmisi. Melalui rancangan aplikasi, data dan teknologi yang saling terintegrasi ini, maka diharapkan sistem mampu memberikan layanan yang andal, aman, efisien, serta mendukung operasional secara berkelanjutan. Oke, slide selanjutnya. Oke, pada proyeksi peningkatan efisiensi posyandu, nah pada slide ini ditampilkan proyeksi peningkatan efisiensi layanan setelah implementasi sistem ERP tersebut ya. Nah, fokus utamanya itu apa sih? Fokus utamanya adalah tingkat kehadiran balita. Tingkat kehadiran balita. Dengan adanya sistem yang terintegrasi, proses pengolahan data peserta, pengingat jadwal, serta monitoring kehadiran dapat dilakukan secara lebih efektif. Nah, oleh karena itu, target kehadiran balita dapat diproyeksikan meningkat hingga 95% setelah implementasi sistem. Angka ini menunjukkan adanya peningkatan kepatuhan masyarakat dalam mengikuti kegiatan posyandu secara rutin. Nah, selanjutnya, dari sisi kecepatan penginputan data, proses yang sebelumnya dilakukan secara manual dapat dipercepat melalui digitalisasi. Waktu pencatatan yang semula itu membutuhkan proses lebih lama, diproyeksikan menjadi hanya sekitar 1 sampai 2 menit untuk setiap proses input data. Nah, di mana hal ini akan mengurangi beban administrasi kader sekaligus meminimalkan resiko kesalahan dalam pencatatan. Jadi, secara keseluruhan, simulasi arsitektur yang dilakukan menunjukkan bahwa penerapan ERP ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memberikan dampak yang positif terhadap apa? Terhadap kualitas pelayanan posyandu pastinya, peningkatan kehadiran balita, serta percepatan proses administrasi. Diharapkan dapat mendukung pelayanan kesehatan ibu dan anak yang lebih optimal, akurat, dan berkelanjutan.
Silakan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Bang Rudi atas presentasinya. Mohon izin saya lanjutkan untuk slide berikutnya. Boleh dilanjutkan ke referensi. TOGAF fase E dan F, yakni rencana transisi dan migrasi. Pada slide ini akan dijelaskan mengenai TOGAF fase E dan fase F ini, yaitu tahapan opportunities and solution serta migration planning atau perencanaan transisi dan migrasi sistem. Tahapan ini tuh sangat penting karena setelah sistem ini dirancang, sistem nggak mungkin langsung bisa digunakan begitu saja. Dibutuhkan perencanaan implementasi yang matang agar perpindahan dari sistem lama ke sistem baru itu dapat berjalan dengan lancar tanpa mengganggu kegiatan posyandu. Nah, ada beberapa tahapan dari rencana transisi ini, yaitu tahap pertama ada cleansing data atau proses pembersihan data. Yakni saat ini tuh sebagian besar data posyandu masih tersimpan dalam bentuk file Excel dan pencatatan manual. Biasanya data-data yang seperti itu tuh memiliki beberapa permasalahan. Contohnya seperti apa? Seperti data ganda atau duplikasi, kemudian ada penulisan nama yang nggak konsisten, kemudian nomor telepon yang salah atau nggak lengkap, atau ada data peserta yang sudah tidak aktif tapi tidak terdetek. Karena itu sebelum data dipindahkan ke sistem baru, seluruh data tuh harus dibersihkan terlebih dahulu. Nah, setelah proses pembersihan selesai, data itu akan dimigrasikan ke dalam database SQL server agar seluruh informasi tadi itu tersimpan secara terpusat, kemudian aman dan mudah kita kelola. Nah, mengapa tahapan ini itu penting? Karena kualitas sistem itu sangat bergantung pada kualitas si data. Tahap 2 yaitu API Gateway Setup. Setelah data siap, tahapan berikutnya kita melakukan integrasi API WhatsApp Blast. Nah, pada tahap ini tuh sistem akan dihubungkan dengan layanan WhatsApp Gateway, sehingga aplikasi dapat mengirimkan pesan secara otomatis kepada peserta posyandu. Nah, pesan yang dikirim itu dapat berupa pengingat jadwal posyandu, kemudian ada informasi imunisasi, bisa juga informasi pemberian vitamin, dan lain-lain. Dan juga kita bisa menguji untuk memastikan pesannya berhasil terkirim atau tidak. Nomor tujuannya sesuai atau tidak, terjadi keterlambatan pengiriman atau tidak. Sistemnya bisa menangani pesan banyak sekaligus atau tidak. Nah, mengapa tahapan ini penting? Karena fitur utama dari sistem ini tuh adalah pengiriman pengingat otomatis itu melalui WhatsApp. Jika integrasi API-nya gagal, maka fungsi utama sistemnya nggak dapat berjalan. Makanya tahapan ini tuh sangat penting. Tahapan ketiga ada pelatihan kader. Nah, setiap sistem, setelah sistem siap digunakan, tahap berikutnya itu kita memberikan pelatihan kepada kader posyandu. Karena mereka yang nantinya akan menggunakan bagian-bagian tersebut yang dibuat. Nah, kader merupakan pengguna utama nih dari sistem ini. Sehingga mereka harus memahami bagaimana cara mengoperasikan aplikasi ini. Nantinya, materi pelatihannya meliputi cara login ke sistemnya, cara menambahkan data peserta, mengubah jadwal-jadwal, mengirim WhatsApp Blast yang sebelumnya tadi, kemudian bisa melihat laporan kehadirannya juga. Nah, pelatihan ini tuh bertujuan agar seluruh kader yang mendapatkan pelatihan itu bisa menggunakan sistemnya dengan baik. Dia nggak mengalami kesulitan ketika sistemnya diterapkan. Nah, mengapa tahapan ini penting? Karena ya secanggih apapun sistem yang dibuat, kalau pengguna yang nggak paham ya untuk apa? Nah, maka kita memberikan pelatihan itu kepada mereka. Kemudian tahapan 4, ada sosialisasi orang tua. Setelah kader memahami sistem, dilakukan sosialisasi kepada orang tua peserta posyandu. Ya, pada tahap ini tuh dilakukan uji coba pengiriman pesan ke beberapa nomor orang tua untuk memastikan bahwa pesan itu bisa diterima, informasinya mudah dipahami, dan orang tua itu mengetahui adanya sistem baru. Nah, selain itu, sosialisasi ini juga bertujuan agar masyarakat terbiasa menerima informasi posyandu itu melalui media sosial. Jadi kesimpulannya, dengan adanya tahapan-tahapan tersebut, migrasi yang dilakukan secara bertahap ini tuh
proses implementasi sistemnya menjadi lebih aman tentunya. Risiko kesalahan itu dapat dapat kita minimalkan. Dan seluruh pengguna pasti bisa beradaptasi dengan baik terhadap sistem baru. Kemudian ada manfaat implementasi. Nah, setelah sistem diterapkan, terdapat beberapa manfaat yang dapat dirasakan nih oleh posyandu, kader, dan masyarakat. Bagi posyandu sendiri, ada jadwal otomatis. Ya, sebelumnya pengingat jadwal itu ya manual gitu melalui telepon atau pemberitahuan dari kader, dari mulut ke mulut. Nah, sekarang itu ada jadwal otomatis. Dengan sistem ini, pengiriman jadwal itu dilakukan secara otomatis melalui WhatsApp sesuai tanggal yang telah ditentukan. Nah, dampaknya apa? Mengurangi pekerjaan si kadernya, kemudian bisa menghemat waktu, dan informasi yang diterima itu ya jauh lebih cepat gitu. Yang kedua, nggak ada lagi peserta lupa. Karena salah satu masalah utama posyandu adalah banyak peserta yang lupa akan jadwalnya. Dengan adanya notifikasi nih di WhatsApp, jadi orang tua pun ya akan mendapatkan pengingat nih sebelum kegiatan posyandu dilaksanakan. Jadi mereka nggak lupa-lupa lagi ya. Dampaknya nanti kehadiran pesertanya bakalan meningkat pastinya. Imunisasi jadi lebih terkontrol karena semuanya akan dipastikan hadir. Kemudian pemantauan kesehatan balita itu menjadi lebih baik lagi. Pokoknya semua aspek juga akan menjadi lebih baik lagi ketika semuanya hadir. Ketiga, ada efisiensi waktu. Nah, sebelumnya tuh kalau mau ngasih tahu peserta tuh kader ya harus menghubungi pesertanya satu persatu. Ya, sekarang ya cukup memasukkan jadwal ke sistem, ke grup WhatsApp aja atau ke mana gitu. Dengan itu tuh pesan itu akan dikirim secara otomatis. Jadi semuanya bisa membaca dengan satu kali kirim si kadernya. Ya, dampaknya dia bisa waktu yang dipakai itu ya bisa lebih difokuskan ke hal lain, yaitu pelayanan kesehatan di posyandu ini si kadernya. Ya, keempat, ada data lebih rapi. Semua data peserta, kemudian ada jadwal, dari riwayat kegiatan itu ya tersimpan di dalam database. Ya, data lebih aman, nanti dampaknya mudah dicari, kita mudah mencari data-datanya. Kemudian ya pastinya mengurangi resiko kehilangan data. Yang terakhir ada monitoring lebih mudah. Sistem menyediakan data yang dapat dipantau secara tepat, secara cepat juga. Nah, dengan monitoring ini, kader itu dapat mengetahui siapa aja nih yang hadir, siapa aja nih yang nggak hadir. Kemudian jumlah peserta tiap kegiatan itu berapa, riwayat pelayanan kesehatannya gimana. Dampaknya bakalan mudah nantinya mengevaluasi program posyandunya dan mudah juga membantu mengambil keputusan-keputusan. Nah, kesimpulannya, dengan implementasi sistem yang tadi itu, pelayanan posyandu itu menjadi lebih efektif, efisien, dan modern karena memanfaatkan teknologi digital. Oke. Berikutnya ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, setelah dilakukan penelitian dan perancangan sistem tadi, dapat disimpulkan bahwa enterprise arsitektur sangat membantu dalam merencanakan sistem secara menyeluruh. Nah, melalui pendekatan ini tuh organisasi dapat mengetahui kebutuhan data, kebutuhan aplikasinya apa, serta kebutuhan teknologi sebelum sistem dibangun. Nah, framework TOGAF ini juga memberikan tahapan yang jelas dan terstruktur dia, sehingga proses perancangan sistem jadi lebih terarah. Kemudian pengguna WhatsApp Blast juga terbukti dapat meningkatkan efektivitas penyampaian informasi posyandu, karena informasi dapat dikirim secara otomatis, cepat, dan tepat sasaran. Selain itu juga, sistem ini mendukung transformasi digital pelayanan kesehatan karena mengubah proses yang sebelumnya masih manual, kemudian menjadi berbasis teknologi informasi. Dan sarannya, yang pertama ada integrasi dengan Simpus. Sistem dapat dihubungkan dengan sistem informasi puskesmas, misalkan Simpus, agar data kesehatan itu menjadi lebih terintegrasi. Kemudian ada integrasi SMS Gateway sebagai alternatif apabila pengguna tidak memiliki WhatsApp atau sedang tidak memiliki akses internet. Jadi masih ada opsi lainnya. Integrasi Google Calendar agar orang tua itu dapat menyimpan jadwal posyandu langsung ke kalender di ponselnya dan mendapatkan pengingat ketika nantinya tanggal akan menuju hari H gitu, hari H
dari kegiatan posyandu tersebut. Kemudian ada dashboard monitoring untuk menampilkan data statistik kayak tingkat kehadiran, tadi jumlah peserta, kemudian perkembangan kesehatan balita, dan lain-lain. Nah, terakhir, em, penutup presentasi, jadi sekian dari saya. Oh, saya alihkan ke rekan saya. Baik, dari slide yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran adalah bagian terakhir atau penutup dari presentasi kelompok kami pada malam hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan dalam presentasi kali ini dapat membantu teman-teman dalam memperdalam apa sih framework TOGAF sendiri dalam implementasi semua kebutuhan teman-teman. Dan sekali lagi kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada dosen dan teman-teman semua. Eh, Mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan dalam kami menyampaikan presentasi. Selamat malam dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.